Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita berjumpa kembali seperti biasa, yaitu kita mengkaji diri ya. Kita mempelajari diri ya. Karena sesungguhnya kita harus betul-betul memahami diri ya. Kalau kita tidak paham diri kita, berarti kita tidak akan pernah bisa paham kepada Allah. Samudra makrifat, pengenalan yang luas ya. Maka dinamakan samudra ya. Sangatlah luas, karena samudra itu bisa kita bayangkan luas, dalam ya. Sehingga di dalamnya pun banyak ikan, banyak segala macam ya. Termasuk mutiara yang indah dan lain sebagainya, semua berada di dalamnya. Itu. Nah, itulah sebagai isyarat dan ibarat ya, bahwa keilmuan ini sangat-sangat luas sebenarnya ya. Sungguh luas keilmuan ini, yaitu ilmu makrifat, ilmu pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah enggak? Isyarat untuk kita bisa kenal kepada Allah itu ya. Untuk kita bisa kenal kepada Allah, kita harus menyepi, kita harus berhalwat ya, untuk membuktikan secara langsung kebenarannya Allah. Itu cara kita membuktikan secara langsung kebenarannya Allah ya. Karena kalau kita tidak mendapatkan melalui petunjuk kinayah ya, itu jangan sampai nanti kita itu salah arah ya. Nah itu, kita harus merenungi, menghayati kebenarannya Allah ya. Nah itu, mengintai-intai ya. Karena Allah itu sifatnya mengintai. Nah itu. Sehingga kita itu harus tilik kepada diri kita sendiri ya. Kita harus tilik kepada diri kita sendiri. Zat itu tersembunyi di dalam terang. Saking karena terangnya ya, sehingga karena terangnya manusia itu tidak mampu memandang akan kewujudan dirinya. Kita tidak bisa melihat wujud diri kita. Diri itu ada diri luar ya, dan ada pula diri dalam yang biasa disebut batin ya. Himpunkan menjadi satu ya. Jadikan satu semuanya. Ahadkan, esakan, tunggalkan ya. Pada diri kumpulkan menjadi tunggal nama ya. Supaya menjadi tunggal nama, tunggal hidup, tunggal rasa, dan tunggal wujud. Itu semua disatukan maksudnya ya. Pada Allah yang menjadi anasir, menjadi aku ini tempat rahasianya.
kita ini semua, tempat rahasianya Allah. Begitu. Kita harus tilik ya, dan buka pandangan roh, basiroh ya, kepada sesuatu. Apa yang nampak di depan, belakang, kiri, kanan, dan bawah atasnya kita ya. Siapa yang bersyariat, bertarekat, berhakikat, dan bermakrifat ya. Syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, dan makrifatnya Allah. Ya, semua itu kembali kepada pemiliknya, maksudnya ya, yaitu hanyalah kepada Allah. Berarti bukan kita yang bersyariat ya, bertarekat, hakikat, serta makrifat ya, bukan kita. Allah nyata, Allah serta. Ya, saking terangnya Allah ya, sehingga Allah itu nampak pada wujud diri ya. Nah itu. Allah menyatakan dirinya ya di setiap macam bentuk ya. Di situ tempatnya Allah menyatakan dirinya, termasuk pada alam ini semua ya, menjadi rahmat ya bagi seluruhnya. Itulah kebesarannya Allah. Saking karena besarnya Allah, kuasanya Allah, sampai-sampai semua itu dibagikan hidup yang satu itu menjadi banyak ya. Tapi yang banyak itu tetap kembali lagi kepada yang satu, yaitu pemiliknya Allah, begitu. Allah menyertakan hidupnya, rasanya, serta wujudnya ya, disertakan ya di apapun bentuk ya pada sekalian alam. Tidakkah kita memandang ya monyet, babi, binatang, segala binatang ya itu hidup. Nah itu berasa, dia juga punya rasa ya, dia juga punya pelihat ya, dia juga punya pendengar ya, dan berwujud, berupa juga. Itu ya. Sekalipun babi, monyet, semua itu berwujud, berupa, berasa, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Nah itu. Cuma jangan kita bandingkan ya. Jangan kita bandingkan. Jangan kita samakan ya. Karena binatang itu, kenapa wujudnya seperti itu? Karena dia menggunakan roh hewan. Maka barang siapa yang menggunakan roh hewan, dia akan berwujud binatang. Barang siapa yang perlakuannya sama seperti binatang perbuatannya, dia akan berwujud binatang. Termasuk kita juga ya. Termasuk kita ini, kalau perbuatan kita sama seperti hewan, maka wujud kita di akhirat nanti akan dirubah juga seperti binatang. Seperti binatang ya. Berlebihan manusia itu ya. Jika manusia saja yang dibagikan hidup ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita saja yang memiliki hidup, binatang, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya tidak memiliki hidup ya. Atau tidak diberikan hidup oleh Allah, terlalu berlebihan namanya kita. Nah itu. Ataukah manusia yang cantik ya, yang ganteng saja yang diberikan hidup? Manusia yang jelek ya, manusia yang jelek tidak ada hidupnya. Apakah kita merasa seperti itu maksudnya ya? Atau binatang yang paling terhina sekalipun tidak ada hidupnya. Semua itu dibagikan. Itulah karena Rahman dan Rahimnya Allah. Oh, senggol. Maha kasih dan sayangnya. Ya. Maka kasih dan sayangnya Tuhan, karena maha kasih dan sayangnya Tuhan,
tidak pernah membedakan makhluknya yang hidup. Ya, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim ya, maka dia itu tidak pernah membedakan makhluknya ya. Semua itu dibagikan hidup maksudnya ya. Berarti bismillah tidak terpakai berarti. Hanya sekedar di ujung lidah. Bahkan imanmu juga cuma di ujung lidah sebenarnya. Tuhanmu juga di ujung lidah. Ya. Hayatun napik, manusia itu sungguh-sungguhlah munafik ya. Berkhianat pada hidupnya. Hidup itu satu dibagikan kepada semua makhluk ya. Semua makhluk hidup maksudnya. Rupa atau wujud juga satu. Dari segala macam bentuk yang berupa ya. Rasa juga tunggal rasa dari semua yang bisa merasakan. Semua itu satu sebenarnya. Kembali kepada Ahad ya. Kuasa kehendak pengetahuan hidup pendengar pelihat ya. Serta kalam atau perkataan itu juga tunggal satu ya. Kumpul. Esa pada Allah kembalinya semua gitu. Asalnya semua itu dari satu. Tetapi ia kembali kepada yang satu itu ya. Kulin zuru haza ma fis samawati wal ar ya. Pandanglah apa yang ada pada bumi dan langit beserta isinya ya. Di situ tempat kita memandang. Termasuk manusia itu sendiri seisi bumi. Disitulah tempatnya kita memandang Allah ya. Apabila semua itu telah tenggelam ya. Kita lenyapkan ya. Sirna pana ulpana. Sehingga kita disuruh mautu anta kablal maut ya. Maka kita disuruh matikan diri, mentiadakan diri ya, melenyapkan diri. Matikan semua ya yang bernama-nama ini ya, kita harus matikan, kita harus tiadakan. Matikan semua yang berupa ini, yang berasa-rasa ini ya, tiadakan. Kecuali illallah. Hanya Allah saja yang hidup bernama berupa, berasa, dan lain sebagainya ya. Tetap kembali kepada yang tunggal, yang esa, yang satu maksudnya ya. Ahadkan ya. Zahirkan nama Allah ya. Zahirkan wujud Allah. Zahirkan rasa Allah ya. Kita nyatakan semua itu ya. Nah itu. Karena Allah itu menciptakan dirinya dari tidak terlihat sampai menjadi terlihat. Zahirkan kuasanya atas segala-gala yang berupa, berwujud, berasa, hidup pada alam semesta ya. Nah itu namanya pana ulpana, sudah tenggelam ya pada pengakuan diri. Nah itu. Jika kita mengatakan masih ada wujud lain selain daripada wujud Allah ya. Kalau kita mengatakan bahwa masih ada wujud kita maksudnya ya. Itulah yang menjadi hijab terbesarnya manusia. Dinding pemisah kita yang sangat besar ya, sangat tebal kepada Allah ya. Pantas dikatakan bahwa tiada aku lihat segala sesuatunya, melainkan semua itu adalah disertai Allah ya. Maka semua itu dibarengi ya. Semua itu dibarengi dengan hidup, dibarengi dengan rasa, dibarengi dengan kehendak, segala-galanya. Itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah ya. Banyak tapi satu ya.
suhudul kasrah fil wahdah. Yang satu itu juga banyak. Nah itu kalau kita jadikan satu, tunggalkan pada Allah. Kalau kita sebut satu persatu, dia akan menjadi banyak ya. Kalau kita memandangnya satu persatu, dia akan banyak juga. Tapi pandanglah diri yang tunggal. Ya itu, diri yang satu pada apapun bentuknya, apapun rupanya, bedakan zahir dan batin. Nah itu, dinding terbesarnya kita itu masih ada wujud kita selain daripada Allah. Maka jangan kita katakan bahwa ada wujud lain selain daripada Allah. Tidak ada yang berwujud-wujud pada alam ini selain daripada Allah. Hanya Allah saja yang berwujud berupa berasa, yang hidup dan lain sebagainya. Hanya Allah saja maksudnya. Jangan mengaku ya. Jangan kita ngakui ya. Zat itu wujud. Nyata pada rupa kita. Nah itu. Jangan pernah kita melupakan wujud diri kita selain daripada Allah. Ya, tunggalkan maksudnya. Hidup serta rasa juga Allah. Itulah yang dinamakan berkalam dengan Allah. Ya, tidak ada wujud yang hak selain daripada Allah. Ya, wujud rupa diri itu tidak akan pernah berubah dari dunia sampai di akhirat. Akhirnya hidup kita. Begitu. Zat itu wujud roh. Ya. Rupa roh maksudnya ya. Sifat itu rupa insan. Asma perbuatan nyata pada batin ya. Itu. Zat wujud kita. Asma nama kita. Yang bernama-nama ya. Af'al perbuatan kita ya. Segala macam kehendak menzahirkan perbuatan kita ya. Itu. Menjadi sir insan. Menjadi rahasianya manusia. Kumpulnya segala nama pada Allah. Nah itu. Allah nyata. Allah serta ya. Allah yang menyertai ya. Pada manusia, pada tumbuhan, binatang dan segala-galanya itu disertai sebenarnya. Maka dia bisa hidup. Kalau tidak disertai, tidak bisa hidup. Maksudnya mati dia. Maksudnya termasuk kita ini. Kalau tidak beserta Allah, tidak dibarengi dengan Allah, maka kita akan mati juga. Itu. Maka dikatakan kalau Allah sudah mengambil hidupnya, hak miliknya, sudah modar manusia itu. Begitu. Segala macam binatang juga akan mati. Seperti itu. Kenapa dinamakan mu'atabah ya? Kenapa dinamakan mu'atabah? Muraqabah ya. Mujahadah ya. Musyahadah. Mukasafah ya. Mahabbah. Kenapa dikatakan demikian? Karena ia akan mendatangkan zikir ya. Karena itu kita bisa selalu mengingat kepada yang hidup. Nah, kepada Allah maksudnya ya, tunggalnya semua ya. Nah, itu menjadi badan rasa ya, rasul rahasia ya. Rahasia diri ya. Zat yang tiada berzat ya. Rasa diri, wujud diri, kenal diri. Kita harus makrifat sebenarnya. Yaitu, maka kita harus mengenal segala sesuatunya. Maksudnya, tenggelamkan semua pada samudra pengenalan kepada Allah. Lenyapkan hanya kepada Allah saja. Maksudnya, mustawa alal ar ya. Pandang pada alam kekosongan ya. Kosongnya segala sesuatu, hanya Allah saja yang ada. Begitu. Panak Muhammad ya. Bako Allah. Kekal Allah pada diri. Tetapkan maksudnya ya. Allah pada diri ya.
Muhammad itu sifat yang tiada berdaya. Ya, Muhammad itu sifat yang tiada berdaya. Itulah badan berbentuk huruf mim ha mim dal. Muhammad bunyinya ya. Muhammad namanya ya. Zahirkan badan rasa ini ya. Kita harus zahirkan, nyatakan ya. Sehingga Allah menyatakan diri, itulah zat yang tiada berzat. Nah itu. Tidak ada hijab, tidak ada dinding pemisah ya. Tidak ada dinding kita yang memisahkan kita. Maksudnya yang sangat tebal itu, itulah yang namanya berbadan rasa. Nah itu kita harus berbadan rasa. Menjadi rasul rahasia Allah ya pada diri. Anasir, aku rahasia ya. Aku rasul ya. Nah itu aku rasa ya. Nah itu menjadi manusia manunggalnya rasa. Rasa itu cuma satu. Itu karena kita ini bisa merasakan rasanya Allah. Kita ini bisa melihat melihatnya Allah. Allah melihat. Allah yang berkalam. Allah mendengar. Allah yang merasa, menjadi rahasia pada diri insan. Itu. Masjid besar itu atau Masjidil Haram ya. Pada batin sebenarnya ya. Karena batin ini tempat kumpulnya segala rasa ya. Hidup dan lain sebagainya. Semua itu kumpul di batin ya, di hati dan dikelola oleh batin itu sendiri. Semuanya ya, diatur maksudnya dikelola oleh batin. Darah yang dari timur barat utara selatan ya, berputar ya. Tetap kumpulnya kepada jantung hati maksudnya, semua menghadap ke batin ya. Titik tengahnya pusaran yaitu batin sebenarnya ya. Di tengah-tengah itu tempatnya titik ba ya. Di tengah-tengah tempatnya titik ba. Yang serba ada itu. Sehingga adanya aku rahasia. Sehingga kita ini yang menjadi rahasianya Allah. Yang dinamakan maksar, tempat kumpulnya ya, tempat kumpulnya segala rasa, hidup serta wujud yang banyak pada diri apabila dipisahkan satu persatu. Jadi banyak dia ya, menjadi banyak nama maksudnya. Kita tunggalkan menjadi satu, itulah Allah tauhidnya. Begitu. Yang di Mekah itu adalah lambang ya. Lambang perumpamaan yang ada pada manusia. Atau gambaran yang ada pada insan ya. Rahasia rasa menjadi rasul ya. Nah itu. Rasulnya Allah ya. Rasanya Allah pada Muhammad. Pada kenyataan yang zahir ini ya. Badan ini. Maka badan itu yang merasa-rasa ya, yang bisa merasakan, yang bisa segala-galanya kenyataannya pada badan gitu. Kenyataannya zahir, badan ini yang dimaksud gitu. Semua itu adalah kinayah sebenarnya ya. Sindiran ya, akan tetapi manusia itu tidak pernah mengerti disindir. Nah itu. Maka semua apa yang ada pada alam ini ya, termasuk tumbuhan, binatang, rerumputan, manusia, ikan, dan lain sebagainya. Semua itu kita disindir sebenarnya ya. Termasuk badan kita ini juga sindiran. Tapi kita tidak pernah mengerti disindir. Maka kita disuruh berkaca sama rupa luar dan sama rupanya yang di dalam. Maksudnya begitu. Sirullah. Rahasia Allah pada insan yang kenal pada dirinya. Maka kita harus makrifat sebenarnya. Begitu. Allah wujud ya. Allah itu berwujud, berupa ya. Wujud Allah semuanya. Karena disitulah
Tempatnya Allah itu menyatakan rupa wujudnya ya. Nah, itu di segala macam bentuk, yang jelek, yang bagus, yang indah, yang segala macam. Maka jangan kita saling menghina, sama saja seperti kita menghina yang menciptakan. Jangan kita saling menjelekkan ya. Sama saja kita menjelekkan Allah. Seperti itu sebenarnya. Segala hal perbuatan manusia itu menzahirkan perbuatan Allah ya. Nah itu. Allah lah yang berkehendak atas segala-galanya ya. Allah Maha Kuasa ya. Seperti itulah caranya orang ahli makrifat ya. Caranya orang makrifat itu menilik sedalam-dalamnya pada diri ya. Supaya bisa kenal pada diri. Rasa wujud diri. Sebenarnya Allah merasakan wujudnya sendiri. Allah menyatakan diri ya. Allah mentajalikan diri pada insan. Allah nyata, Allah serta pada insan. Allah menyatakan rasa ya, yang menjadi rahasia diri. Rasa itu ya, badan merasa rasa ya, itulah sifat ya yang tiada berdaya. Allah menzahirkan badan rasa, tempatnya menzahirkan diri, yaitu ya Allah rasa, Allah wujud, Allah hidup ya, Allah kuasa. Maka badan ini sifat diri pada zat yang bernama Muhammad. Sebenarnya batinnya Muhammad ya. Itu zat yang menghidupkan ya. Nah, batinnya Muhammad itulah zat yang hidup menghidupkan. Seperti itu sebenarnya ya. Badan nyata ya. Hati tempat kumpulnya. Badan itu nyata ya. Hati tempat kumpulnya ya. Nyawa nur cahaya yang melengkapi ya. Roh yang menghidupkan. Cahaya malaikat yang mengatur ya. Kumpulnya dan kembalinya pada Allah. Tetap kembali kepada yang Esa ya. Yang Maha Kuasa ya. Bukan kehendak roh ya. Bukan kehendak cahaya. Bukan kehendaknya. Bukan kehendak nyawa ya. Bukan kehendak batin juga. Siapa yang berdiri tegak pada diri ya? Siapa kira-kira yang berdiri tegak pada diri? Maka Allah menzahirkan 4 rahasia ya. Roh itu sifat. Nyawa itu nur Muhammad. Batin tempat kumpulnya. Puja dan puji. Badan tempat nyatanya ya. Menjadi rahasia. Allah nyata. Tajali pada insan. Terlihat jadinya. Begitu. Karena luar dan dalam adalah sama sebenarnya. Itu. Kenapa dinamakan Muhammad tempat nyatanya sifat itu ya? Zat Allah. Sifat Allah. Asma Allah ya. Af'alnya Allah. Semuanya itu Allah sebenarnya. Allah punya, Allah memiliki. Maka semua hak ya. Semua kepunyaan Allah. Alif lam lam ha. Allah bunyinya ya. Dari dalam sampai di luar ya. Dari roh, nyawa, hati dan jasad Allah
bunyinya ya. Kalau dari kepala, dada, punggung dan kaki, Muhammad bunyinya. Itu ya. Mana lagi Allah ya? Tidak ada lain selain Allah. Hanya Allah saja yang ada. Begitu. Huwallahu ahad. Dia Allah yang esa. Maka kita memandang segala sesuatu ini ya, apa yang ada ya. Manusia yang banyak itu, disitulah tempat kita memandang dia. Yang dikatakan huwa ya. Huwallah, dia Allah. Jangan pandang zahirnya saja, tapi begitu. Zahir dan batinnya. Itu yang Allah. Anallahu ahad. Aku Allah yang esa. Di dalam diri kita juga, di situ tempat kita memandang. Ya, memandang Allah. Engkau dan aku adalah satu. Satu jiwa ya. Satu rasa, satu wujud, satu hidup, satu rahasia ya. Tunggal semua ya. Kita semua tunggal menjadi satu sebenarnya. Kumpulan Allah namanya. Satu kumpulannya itu Allah namanya. Huwallah. Dia yang Rahman ya. Anallah. Aku yang Rahim. Nah, kamu Muhammad yang nyata. Maka dikatakan Allah sembunyi di dalam terang ya. Aku Allah yang di dalam tersembunyi ya. Aku berselindung di dalam terang. Nah itu. Kamu yang wujud ya. Kamu yang wujud. Aku yang gaib. Nah. Cara membedakan mana yang terlihat dengan mata itu Muhammad ya. Mana yang tidak terlihat dengan mata itulah yang Allah sebenarnya ya. Gaib di dalam nyata ya. Mana sifat ya badan hamba yang tiada berdaya itulah Muhammad. Nah itu ya. Mana Allah batin yang hidup menghidupkan ya. Insan yang zahir ya. Allah yang batin. Usul asal kejadian manusia ya. Kejadian Muhammad itu usul ya. Muhammad itu usul. Allah itu asal. Awal itu Allah, akhirnya itu Muhammad. Rasul rahasia rasa diri. Semoga menjadi cahaya Muhammad. Bernyawa Allah di dalam hayat. Allah itu zat yang hidup ya. Muhammad itu sifat nyatanya Allah ya sendiri. Akbarullah, Allah maha besar ya. Kebesaran Allah itu bukan diucap ya. Dinyatakan anallahu ahad ya. Muhammad tempat kenyataannya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah yang esa. Siapa yang dimaksud? Kita semua. Anallahu ahad. Siapa yang dimaksud? Kita juga semua satu ya. Semua bersaudara tunggal ya.